Oke, baik teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Ini udah hari keberapa ya kita WFH ataupun social distancing ataupun physical distancing ya. Jadi sekarang gue sedang berada di rumah tetangga gue. Kebetulan deket banget. Pakai motor cuma 1 menit, jalan kaki juga paling ya 2 menit 3 menit aja. Kita udah berapa kali ngebahas-ngebahas tentang sesuatu sama temen gue ini. Sebelumnya gue kenalan dulu ya. Nama gue Arga Rendika. Gue posisinya kegiatan gue sehari-hari itu sebagai MC of air. Jadi di wedding, all event juga bisa gitu ya. Tapi sekarang karena sedang kondisi COVID-19 yang masuk juga ternyata ke negara Republik Indonesia ini, ya mau nggak mau itu seluruh event ditangguhkan dengan mengingat waktu yang tidak ditentukan ya. Ya sesuai dengan cepat atau tidaknya penanganan COVID-19 ini sendiri ya. Dan malam ini gue mau ngundang temen gue. Kok ngundang ya? Gue juga berada di rumah dia sih. Jadi gue mau ngobrol sama dia. Kebetulan dia ini orang IO juga. Dia juga WFH karena emang seluruh event gak dapat izin. Gimana ya? Gimana mau dapat izin? Orang nggak boleh menciptakan sebuah keramaian lebih dari 2 atau 3 orang. Jadi gue mau ngobrol-ngobrol sama dia, gue mau nanya sama dia. Dia ini orangnya pemikirannya luas. Kalau kita ngobrol itu bisa ngobrol apa aja, tentang apa aja. Jadi gue pikir obrolan gue sama dia ini bolehlah di-share sama teman-teman melalui sosial media, yaitu medianya adalah YouTube ataupun media-media lainnya boleh di-share nanti ya. Oke, kayaknya sudah temen gue udah siap ya. Gue langsung aja undang dia. Halo, Bang Tiko. Nih, ini dia orangnya nih. Itu kayak biar kedap suara ya. Kayak ini ya. Kayak agak wih, Bersihan. gokil. Agak bersih ya sekarang ya. Eh, Putihan ya sekarang ya. Rambut. Iya. Kayaknya kelamaan WFH ya. Kita ini udah bukan Bisa. WFH lagi ya. Kita udah PSBB loh ya. Ya udah. Ya, Udah PSBB kita. PSBB Pak. Oh, PSBB. PSBB. Bukan pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Bukan. Tapi emang kita lagi berjuang juga sih. Tapi berjuang dalam bentuk rebahan. Jadi ini kita kenalan dulu dong. Nama lu Iya. siapa? Gue biasa dipanggil Tiko aja. Panjang gue sih Julian Tiko ya. Oh. Karena lahir bulan Juli. Kirain panjang banget ya. Juli panjang gue nih juga di kota enggak juga. Cuma digabung namanya. Jadi kalau di boarding pesawat itu tuh boardingan tuh Julian Tiko diulang. Oh iya benar. Jadi harus 2 kali ya. Iya. Karena nama lu nggak di spacein ya nama lu. Enggak di space. Memang Julian Tiko tuh gabung. Oke. Profesi lo? Penting ya. Tadi gue udah bilang sedikit sih openingnya. Profesi lo selama ini IO aja sih dari dulu. IO aja ya. Banyak duit dong berarti. Harusnya. Ini kan sekarang ya masih ada tabungan lah dikit. Dikit lah ya. Tapi tetap prepare 2 bulan 3 bulan lah. Karena kan nggak pernah kepikiran ya COVID ini. Jadi Betul. gue pikir tahun ini itu harusnya nabung itu kan di akhir tahun. Jadi ini baru tahun pertama justru lagi bleeding tuh. Untuk persiapan berhenti. Jadi belum sempat balik sudah ini. Jadi kebetulan masih ada sisa-sisa aja. Masih bisa bertahan. Oke, berarti kalau bicara 2 bulan 3 bulan, bulan keempat bulan kelima kayaknya ya mulai kayak ngesot ya. Makanya kalau kita bisa survive, gitu ya, biasanya kan gitu. Kalau harga inget aja itu tiap 100 tahun, 1 abad lah rata-rata itu selalu ada proses seleksi alam. Oh iya, kita bicara COVID ya langsung ya. Iya, maksudnya tentang survive-nya mungkin ya. Oh Tapi iya, benar. ya kalau ngobrol kan sebenarnya boleh di sini ngelantur aja kan. Nggak apa-apa, santai aja ya. Geng nggak apa-apa ya geng ya. Cuma memang santai aja. Lagi trendingnya ngomongin COVID. Jadi semua orang ngomongin COVID. Ya. Mau artis ngomongin COVID. Jadi sah saja COVID itu diomongin sama semua orang. Karena betul. Sesuai dengan profesinya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan itu ganggu nggak sih Pak suaranya? Kayaknya agak ganggu ya. nantinya ganggu. Nah, jadi kan Jadi lebih kalau terang. yang jualan batagor, yang jualan sate gitu ya,
terus artis, terus pejabat, ASN, swasta, semua juga bisa bicara dengan kapasitasnya masing-masing. Betul. Kalau ASN mungkin dia selesai lah ya, karena dia punya salary bulanan yang kemungkinan ada terpotong gitu ya. Bahkan dia sudah infonya sudah akan mendapatkan THR juga gitu ya. Bukannya enggak ya info terbarunya? Setahu gue ada THR. Info terbaru loh Pak, gue baru baca tadi loh. Oh iya. Okay. ASN, DPR, pejabat negara, termasuk presiden katanya nggak dapat THR tahun ini. Nah itu juga kendala kita. Kita tuh dalam posisi yang sebenarnya informasi itu selalu ada apa tuh? Tidak satu gitu informasi itu. Sementara kita membaca media di mana-mana kan. Ada Tempo, ada Kompas gitu ya, juga ada Republika, kita juga ada Remol juga. Jadi semua informasi itu tergantung pejabatnya lagi yang menyampaikan siapa. Pak Luhut, Pak Anies, Jokowi, siapa aja itu bisa bicara lalu menyampaikan Pak Mahfud, klarifikasi, sehingga informasi-informasi. Tapi ya nggak apa-apa lah. Pada dasarnya kan kita rakyat memanut aja sih sebenarnya. Cuma dengan kondisi seperti ini kan bukan ngajak untuk udah deh kita pikirin masing-masing gitu. Nggak gitu juga sih sebenarnya. Tapi untuk kepentingan survive yang tadi kita bahas, sebenarnya setiap 100 tahun itu selalu ada seleksi alam. Ada seleksi alam gitu, seleksi alam gitu. Ya dulu ada wabah kolera yang di Eropa sana itu juga. Black Death itu kan juga kan ada yang gitu ya. Dulu tuh juga pakai masker yang udah gitu. Yang terus beberapa tahun yang lalu ada di Afrika Ebola. Cuma pandemi ini kan menyeluruh di dunia. Memang media kemudian nge-cover itu sehingga informasinya dari ujung Afrika nyampe ke kita. Itu kan kemana-mana kan. Terus mobilisasinya cukup tinggi sehingga dulu itu wabah itu hanya di satu lokal aja, di satu titik. Penyebarannya tidak sampai mendunia seperti ini. Cuma karena mobilisasi, sekarang kita jadi warga dunia kan? Karena warga dunia, mobilisasi juga dunia, kemungkinan besar yang kemarin kita di Wuhan jadi kita kena. Bisa jadi kalau namanya kejadiannya di Timur Tengah ya kita juga bisa kena, sempat SARS juga. Kalau kejadian di Amerika mungkin nyampe juga karena memang Amerika buka pintunya. Cina yang dulu bikin karantina sendiri juga membuka diri, jadi akhirnya semua virus di semua belahan itu nyampe gitu ya. Intinya bedanya dengan dulu mungkin terbatas. Nah tidak semua negara siap fasilitas-fasilitas untuk menangani itu ya. Untuk menanganinya. Nah beberapa pakar lah ada yang ngomongin tentang apa itu COVID, bagaimana penanganannya. Nah gue sih tidak ngomongin ke arah situ. Kan gue bukan dokter di bidangnya gitu ya. Tapi kalau lo melihatnya sendiri dalam kacamata lo sendiri, ketika pakar-pakar ini ngomong, misalkan sorry ya, di dalam penerapannya aja dan juga penyampaiannya aja tuh masih ada yang tumpang tindih loh masalah COVID. Oke, jangankan masalah COVID, masalah penanganan COVID-nya aja itu kayak jangan terlalu jauh masalah penanganan, masalah berjemur aja nih Pak. Nih, ambil yang simpel aja ya. Masalah berjemur di pagi hari aja tuh ada yang macam-macam pokoknya. Ada yang jam 8, ada yang nggak boleh jam 9, ada yang nggak boleh jam 10. Macam-macam. Jadinya apa sih, gimana sih maksud gue tuh, mereka punya nggak sih satu alur ilmu, ataukah memang blank aja, udah bebas aja gitu pakar mau ngomong apa karena mereka dapat ilmunya dari macam-macam. Jadi kalau khusus buat berjemur itu kan kontribusi berjemur terhadap imun pun juga tidak terlalu besar sebenarnya. Cuma kalau lagi WFH gini bikinnya lumayan lah gitu ya, dapat masukan vitamin D gitu ya. Di jam berapakah gitu ya, di jam berapa? Ada yang bilang jam 8, jam 9, jam 10. Cuma memang jam yang paling tepat di mata saya ya itu memang jam 10 gitu. Data ilmiahnya juga gue periksa di mana-mana tuh rata-rata jam 10. Tapi bukan berarti kemudian jam 9 juga tidak bisa, memungkinkan. Cuma dapat fasilitas kesehatannya kadarnya mungkin beda. Tapi ada yang bilang kadar terbaiknya di jam 9. Tapi itu juga tidak terlalu bantu kalau pola hidup kesehatan kita
juga negatif. Betul. Artinya kita makannya kurang, gizinya kurang, olahraganya kurang. Lalu cuma ngandelin sinar matahari aja, rasanya enggak deh gitu kan. Jadi itu bagian berapa persen. Yang penting itu di dalam ilmu kesehatan itu adalah pola hidup sehat gitu ya. Jadi ini tidak masuk ke wilayah ilmu kedokteran, tapi ilmu kesehatan. Dan umum juga kan. Kesehatan. UI itu ada ilmu kesehatan gitu. Artinya mempelajari tentang polanya. Nah kalau lu rajin mandi, rajin olahraga, gizinya terpenuhi, rasanya imun lu cukup kuat untuk ngadepin COVID gitu ya. Sekalipun kan kita nggak pernah tahu COVID itu kan ada yang bilang COVID itu tidak terlalu bahaya gitu. Karena memang rata-rata orang meninggal itu bukan karena COVID-nya, tapi karena komplikasi dengan penyakit bawaan yang ada. Nah, tapi yang jelas tetap menurut gue bahaya karena kita tidak pernah tahu di tubuh kita itu penyakitnya apa. Iya betul. Penyakitnya apa, sehingga kita harus antisipasi. Dan karena penyebarannya begitu masif, ya semua jadi bahaya. Dan rumah sakit juga belum ready, belum punya vaksin, belum punya apa-apa. Sebaiknya kita harus jaga diri. Gitu. Iya kayaknya jangan ngomongin vaksin Pak. APD aja itu peralatannya itu juga kurang ya. Iya. Masker aja tuh. Kayaknya masker itu sudah berubah menjadi sebuah emas di zaman COVID-19 ini sendiri. Nah, apapun, tapi yang jelas berita itu semua informasi itu ada nalarnya. Nah, cara berpikir kita kan lewat nalar-nalar itu. Iyakah COVID itu bahaya? Kemungkinan besar narasi dibangun itu supaya kita tidak panik. Sehingga ada orang yang bilang COVID tidak bahaya. Ada yang juga bilang COVID itu juga pandemi yang sangat bahaya. Itu supaya kita hati-hati kali ya. Cara mengambil satu informasi itu ya tergantung kemampuan kita membuat nalar diri kita. Berarti pendidikan ngaruh dong ujungnya. Sebenarnya kan gini, orang itu kalau ada hujan itu kan protes. Nah, bagi orang yang fine secara pikiran, hujan itu ya baik-baik saja. Atau sebaliknya panas itu bagi seorang itu sesuatu yang tidak menyenangkan, orang harus pakai AC. Tapi bagi orang yang berpikir sehat, justru dengan tidak menggunakan AC, badan dia keringatnya keluar. Benar juga ya. Dan tidak sebar freon. Artinya segala sesuatu yang hadir di kita kan itu given ya, anggap aja given. Ya kita harus tanggapin dengan baik gitu, dengan baik. Terus kita tidak terkena pada wilayah-wilayah yang resikonya. Tapi justru keluar dari resiko-resiko itu, bukan oportunis ya, keluar dari resiko itu sebenarnya lebih ke bahasanya itu lebih ke survive gitu. Nah balik ke tadi bahwa survive itu terjadi proses seleksi alam itu juga per 100 tahun itu ada yang lewat perang lah, ada yang lewat wabah lah gitu. Terakhir kemarin perang dunia itu juga mengakibatkan banyak korban ya, banyak korban. Hiroshima, Nagasaki itu dibom itu juga korbannya banyak. Nazi juga kan artinya itu selalu ada siapa yang bisa survive di situ. Ya, tentu orang-orang yang alam pemikirannya sehat gitu ya, supaya kita bisa keluar dari itu. Nah, dinosaurus juga termasuk yang tidak survive karena punah, tapi itu kejadian alam gitu ya. Sehingga ada bencana, ada informasi dari meteor gitu. Jadi dia tidak bisa. Jadi makhluk ini memang makhluk ini kan rentan ya. Semuanya given, semuanya serba natural. Kita belum punya rumusan untuk melawan kehendak alam. Artinya ya makhluk itu sangat lemah. Nah, kelemahan itu, tapi kalau kelemahan itu kan bisa kita bina jadi satu kekuatan. Cuma cara pandangnya beda-beda. Nah, cara pandang beda-beda itu gini. Ada orang yang sandarannya religius, cara berpikirnya religius, sehingga ketika ada sebuah bencana, dia kategorikan sebagai takdir, supaya ikhlas dulu terima. Oke, dia terima ikhlas bahwa ini adalah bencana. Lalu setelah itu baru ikhtiar gitu kan. Setelah ikhlas baru ikhtiar apa yang harus kita lakukan dengan itu. Nah, banyak tuh ada yang ceramah-ceramah yang bagus-bagus ngasih tahu. Kita hindarin lah coronanya, kita keluar jangan
masuk ke tempat yang keramaian. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah itu baik pusat maupun daerah juga memang dalam rangka supaya masyarakatnya tidak terkena wabah tersebut. Itu ikutin aja, itu kan kita bukan pakarnya, ikutin aja semuanya. Nah, terus gimana dampak yang tadi lu bilang, lu kan MC, gue IO, terus pekerjaannya habis. Nah, bisa nggak sih WFH kita dari sini? Gue MC ada acara di situ kan? Ya mungkin online. Kemarin tuh siapa Yuval Harari bilang dengan adanya COVID tuh peradaban akan berubah gitu ya. Jadi cara-cara mungkin akan berubah gitu, cara-cara mata pencaharian apa. Tapi kalau kupikirnya sih tidak terlalu signifikan ya. Selama bentuk tubuh kita tuh kayak gini ya, konsumsi itu lewat mulut gitu. Semuanya masih manual. Jadi kalau situ transfer itu makanan tetap aja melalui GoFood, melalui tangan-tangan manual gitu. Bukan yang dikirim via email terus jadi jadi makanan gitu ya. Jadi partikel-partikel yang dikirim lewat printer 3D gitu ya, dikirim bentuknya wujud jadi makanan. Ya mungkin kan besok lusa model pesan makan cuma tinggal sentuh menu di layar komputer, nanti dikirim codingannya, lalu ada printer khusus gitu print makanannya. Iya, dia nyatiin partikel-partikel. Kan semua juga kayak daging, nasi itu kan kalau di teori string itu partikelnya sama gitu ya, partikelnya relatif sama, jadinya unsur-unsur terkecilnya itu sel-selnya itu relatif sama sehingga bisa dibuat gitu ya, jadi susunannya gitu kan. Kayak protein itu kan susunannya asam amino itu protein susunannya nitrogen, oksigen gitu ya. Itu kan buat karbon itu susunan dari protein sehingga komposisi itu membentuk jadi protein gitu. Dulu kalau namanya pelajaran SMA tuh kalau nggak salah asal mula makhluk hidup itu itu kan ada yang uji coba tuh atap gitu karbon, oksigen, terus nitrogen digabungin, terus kasih ada kena halilintar berubahlah jadi asam amino tuh. Asam amino tuh protein modal dasar sel. Terus taruh jadi protozoa, berkembang di laut jadi hewan, mulai dari hewan tingkat kecil sampai hewan tingkat besar gitu ya. Kan kayak gitu sampai akhirnya berubah jadi ikan, terus ke darat ada yang berevolusi jadi. Nah, itu kan cara menghitung rumusnya seperti itu gitu ya. Yang sementara ini ilmu pengetahuan sampein, meskipun banyak pro kontranya. Tapi balik lagi ke tadi survive. Rasanya kemarin sih gue ngobrol-ngobrol sama beberapa teman, analisanya akan jadi seperti apa sih ke depannya setelah COVID ini. Iya, betul. Kalau vaksinnya belum ditemukan, itu bakal berat ya. Maka perubahan mekanisme yang tadi itu kayak acara tertier ya, event kayak gitu itu nomor berapa lah, karena tertier itu nomor 3. Jadi ini terbaru nih Pak, kabar terbaru bahwasanya PRJ resmi ditunda. Ya, Olimpiade kan juga gitu. Jadi PRJ kan, itu kalau PRJ kan kecil. PRJ kan baru mengumumkan, maksudnya dia kan percaya diri. Ada temen gue juga yang MC katanya orang-orangnya yang mengadakan itu masih percaya akan adanya PRJ tetap jalan gitu. Akhirnya baru kemarin atau tadi itu beritanya PRJ resmi ditunda. Ya berarti kan ya mereka cuma ingin optimis aja sebenarnya. Jangan sampai COVID ini terlalu lama, tapi melihat kenyataannya juga situasi kondisi, ya COVID masih belum bisa tertangani dengan baik. Ya nggak sih? Sebenarnya kan nanti pun juga sekolah, kalau sekolah diadakan lagi mungkin dulu kita kalau sekolah tuh dapat topi seragam, nanti plus masker gitu ya. Itu kemungkinan besar akan gitu. Kalau sekolah lanjut lagi model seperti kemarin, pasti ada tambahan item masker gitu, masker kain yang ibunya jadi bukan hanya dasi yang dicuci tapi juga masker ya. Bagian penting dari sekolah gitu ya. Mulai tuh orang nanti mengenal matanya sebagai identitas karena hidung dan mulut tertutup gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa telah seseorang lewat visual, hanya mata 20% dari wajahnya aja yang bisa kita. Jadi bu guru itu, ini siapa? Ini Andi, ini Budi, ini siapa?
dia harus cakap memantau gitu ya. Jadi itu belajar. Mungkin teman-teman yang sering pakai cadar tuh bisa belajar bagaimana bisa mengenal temannya hanya dari 20% anggota mukanya tuh. Ya. Kalau kita kan tidak terbiasa ya, kita anggap sama tuh dua orang yang pakai cadar, matanya nih yang mana yang namanya A, yang namanya B. Jadi di mereka sudah punya kemampuan untuk mengidentifikasi dari garis titik hidung gitu ya, sama alis sama mata, dia sudah bisa mengidentifikasi seseorang. Kan keren ya, kita bisa belajar dari mereka gitu ya. Sementara daripada kita mikirin wah pakai cadar ABCD, ternyata sekarang bisa jadi ada manfaatnya. Sehingga guru kalau bicara itu bisa menyampaikan. Kan Andi mana Andi? Kan nggak kelihatan mana orang tertutup sama masker gitu. Nah teman-teman mungkin besok saya bisa belajar itu. Itu untuk skema sekolah aja sebegitu rumitnya kita harus belajar mengenal itu. Nah terus untuk mata pencaharian tentunya ada perubahan yang signifikan karena nanti bagian yang paling penting dari kebutuhan itu kan kalau kajiannya antropologi itu kan ada basic need ya. Oh iya, lu kan lulusan antropologi ya? Iya. Tahun berapa Pak? Kasih tahu. 95 ya. 95, gue belum lahir. Gue udah lahir nih, 2 tahun. Jadi masuknya 95 maksudnya. Nah, terus udah gitu basic need ini kan yang kita butuhin nih di WFH sekarang, konsumsi aja. Iya betul. Gitu. Kalau pakaian mungkin tidak terlalu dibutuhkan banget karena orang juga tidak di rumah-rumah aja gitu. Bahkan tidak perlu disetrika deh kayaknya karena nggak ada ketemu juga ya. Yang penting bersih aja gitu. Terbebas dari lemak-lemak aja gitu ya. Jadi nyuci bajunya juga cukup pewangi lah, nggak perlu sabun yang banyak gitu karena memang nggak kotor-kotor amat di rumah gitu. Kucek juga ya, nggak perlu sikat ya. Nggak perlu sikat, mungkin jadi modelnya gitu. Jadi pewanginya aja mengeluarkan lemak supaya tadi ya yang dikhawatirkan ada virus-virus hilang. Nah, terus pasti konsentrasinya jadi ke makanan. Jadi kalau teman-teman mau survive, teman-teman yang belum punya kampung merapatlah ke teman-teman yang punya kampung halaman. Karena industri produksi pertanian peternakan itu ada di kampung-kampung gitu. Jadi ada di daerah gitu yang memungkinkan untuk ternak ayam, ternak ikan, telur gitu ya, kambing, sapi gitu ya, terus sayur mayur. Nah itu yang jadi kebutuhan utamanya karena hal-hal yang lain itu kemungkinan akan dikesampingkan. Yang penting di rumah distribusi makanan nyampe gitu. Nah Bulog harus memikirkan itu karena dia ketahanan pangan kita kan akan ngalamin resistensi karena nggak bisa impor begitu saja dari Thailand, dari Filipina begitu saja impor, tidak. Mereka pun juga akan menahan pangan-pangannya kalau kondisi seperti ini, sehingga kita harus punya ketahanan pangan sendiri. Nah kalau melihat dari bisnisnya ketahanan pangan kita belum mencukupi, garamnya kan masih impor ya. Artinya kelola lagi tuh garamnya, kelola lagi bumbu-bumbunya, bawang merah, cabai segala macam, sehingga produk lokal ini bisa diklaim oleh pemerintah, dibeli, terus didistribusikan ke masyarakat dalam bentuk pembelian yang murah atau pengiriman gratis, atau justru kalau pasarnya hidup kembali, yang pasar pertama yaitu jadi GoFood apa tuh segala macam kesana nanti konsentrasinya ya. Gitu. Cuma tinggal faktor supportnya mungkin ada di energi listrik dengan energi gas ya. Listrik untuk penerangan, gasnya untuk masak gitu. Ini konsentrasi lah nanti BUMN khusus energi ini kan, PLN dengan perusahaan gas negara ya, PGN, Migas ya. PLN dan PGN tuh dua-duanya harus konsentrasi. Setelah yang lainnya mungkin konsentrasi ngomongin ini sambil mencari tahu kapan vaksin ini ditemukan gitu kan. Kita juga harusnya ngasih kontribusi ke dunia dengan dibukalah kan kita ada Kemenristek gitu, laboratorium untuk mencari vaksin itu juga bukalah, jangan ngandelin keluar dari Cina, dari Amerika atau dari negara-negara barat. Barangkali kita emang bisa ya gitu ya, kalau namanya sudah terjangkit di kita kan vaksin itu artinya virus coronanya ada ya, kita bisa coba. Caranya gimana sih? Misal, lu kan bukan pakar tapi kita bisa mengadakan. Misalkan
ada seseorang yang sakit, kita ambil darahnya gitu, masukin ke laboratorium gitu. Jadi biasanya vaksin itu ditemukannya vaksin itu juga dilihat dari virusnya. Jadi ini pertanyaan cukup berat karena kalau kita mau merujuk ke belakang tentang H1N1 itu flu babi, saat itu ada friksi itu. Saat itu Kementerian Kesehatan Ibu Siti Fadilah tuh pernah minta klaim bahwa virus itu kita yang kelolanya karena vaksinnya akan kita yang temukan. Nah, sementara waktu itu vaksin itu dikirim ke Amerika supaya vaksinnya ditemukan di sana. Harapannya adalah vaksin itu ditemukan di sini karena jadi industri medis gitu ya. Nanti kita tetap jadi konsumen, padahal yang kena wabah kita, yang punya obat mereka. Harapannya adalah kalau kita terkena wabah juga, ya kita lah cari vaksinnya gitu. Nah, nanti si virusnya kan bisa dibawa. Memang tidak gampang untuk menemukan vaksin gitu ya. Karena waktu vaksin itu diuji cobakan, lu terkena gitu ya, terkena virusnya, vaksin ini dicoba ke tubuh lu. Bisa jadi membunuh lu kalau vaksinnya tidak tepat. Ya, artinya bisa jadi membunuh lu, tidak membunuh virusnya gitu. Jadi itu uji cobanya berulang-ulang. Makanya kalau Bill Gates bilang 18 bulan, ya karena mekanisme coba-cobanya itu berulang-ulang. Dan sampelnya kan manusia juga, bukan ke hewan gitu kan. Artinya kalau ke hewan nggak cocok ya. Iya, jadi kalau ke manusia itu ada manusia yang rela nggak dijadiin sebagai sampel untuk itu. Ada beberapa yang rela memang, tapi kan tidak semudah itu uji cobanya ke manusia. Nah, itu kan problem. Nah, anggaplah kan kita bukan pakarnya. Itu urusan mereka lah, urusan medis. Tapi maksud gue peluang itu ada kan di Indonesia, maksudnya itu dengan teman-teman dari Kemenristek gitu ya. Ada ya, pulang-pulang itu ada ya, bukan tidak ya. Meskipun memang kalau politik dagang itu kan selalu ada yang menjegal. Tapi rasanya untuk sekarang enggak lah, sok aja kalau kita punya kemampuan untuk start dari nol, membuka virus itu berasal dari hewan apa, melalui proses apa, terjadi mutasikah virusnya. Karena corona ini kan bukan barang baru. Dulu juga kan corona, cuma dikasih nama COVID itu kan singkatan dari corona. Virus disease 19 itu tahun. Gitu ya. Nah, artinya sebenarnya dulu juga ada corona itu kan kebagi dua kelompok corona gitu ya, virusnya. Nah, yang ini mengandung apa aja gitu, asam aminonya ada 4 gitu kan, terus dia cukup kuat, bertahan tapi lemah kalau momennya kesentuh sabun segala macam. Beda dengan virus HIV yang gitu dia tidak bisa tinggal di luar indungnya, baru 2 detik aja tinggal di luar indungnya udah mati tuh HIV itu. Maka penularan HIV itu dari sperma langsung ke indung telur atau ke rahim, nah baru bisa tetap hidup. Makanya HIV itu tidak menular kayak COVID melalui hubungan seks atau transfusi darah. Nah itu kan tidak terlalu bahaya kalau ngomongin HIV dengan corona karena sistem penyebarannya melalui proses tadi ya. Kalau lu mau aman dari HIV ya hubungan seks lu sehat gitu, hubungan lu seks lu benar. Nah kalau ini kan hidup kita udah sehat, tiba-tiba di sebelah kita ada yang bersin, aduh mati gue gitu kan. Nah terus kita nggak kenal lagi orang ini, tapi kalau kita kenal kan kita ngobrol kayak gini juga kan, ini bukan kali pertamanya gue sama gue ngobrol, gue tahu kosan lu juga nggak kemana-mana bolak-balik, sehingga ada kepercayaan diri gue untuk ngobrol dengan jarak 1 meter dengan lu. Tapi kalau orang lain sekarang kita di area publik ya susah gitu, jadi kita harus tutup, pakai masker segala macam. Habit kita terus selama di jalan tuh jangan ngupil gitu ya, cucuk mata gitu kan, dibiasakan. Selama di rumah itu biasakan jangan ngupil. Kalau mau ngupil tuh ambil tisu. Iya, boleh kayak gitu. Mau cucuk tuh selalu ambil tisu kering lah ya, jangan tisu basah. Karena tisu basah itu beberapa mengandung antiseptik gitu ya. Sementara kalau kita kucuk-kucuk di mata nanti perih, atau ada beberapa bakteri yang menguntungkan mati juga. Jadi pakai tisu kering ngupilnya, itu pakai buang tisunya. Ya mungkin akan seperti itu. Nah itu habit itu dibiasakan. Orang-orang yang survive dengan wilayah-wilayah itu yang after dari sini ada yang meninggal dan ada yang survive gitu. Gitu kan sebenarnya. Nah survive di dalam
tadi secara biologis hidup dan mati, ada juga survive dalam bidang ekonomi yang bisa memanfaatkan peluang ini. Bukan memanfaatkan ya, keluar dari lubang jarum gitu. Iya betul. Kalau memanfaatkan kayaknya ini ya kesannya agak kurang baik ya. Oportunis gitu. Kayak mencari kesempatan ya. Ada orang jualan masker gitu kan. Itu gue pikir bukan memanfaatkan, ya pasar minta kita bikinin harga yang lebih murah, kompetitif, ya jelas itu pejuang COVID juga salah satunya gitu. Bukan orang yang manfaatkan. Yang manfaatkan itu ketika masker dicari, ditimbun, lalu dijual mahal, nah itu memanfaatkan. Kalau umpamanya sesuai dengan mekanisme pasar, ya dia pejuang COVID juga lah. Nah, sekarang pikirkan masing-masing. Nah kalau di gue sih ngasih tahu ke lo harus balik ke industri pangan tadi, produksi. Kalau lo nggak ke situ, lo nggak ikut berjuang untuk memajukan Indonesia, menghidupkan Indonesia kembali atau dunia kembali pelan-pelan. Nanti kalau pangannya sudah terpenuhi, naik dikit ya ke sandang gitu ya, terus naik dikit ke kehidupan sampai nanti mungkin 3 tahun 4 tahun kemudian ya balik lagi ke dunia IO-nya gitu. Itu hidup kembali dengan cara-cara yang lebih baik tentunya. Sekalipun mudah-mudahan di rentang waktu itu ada vaksin, sehingga kalau udah ada vaksin ya orang udah hilir mudik lagi, sakit vaksin. Besok lusa kita diimunisasi semua tuh dengan vaksin-vaksin baru gitu. Nanti daftar bayar imunisasinya 2 juta mungkin untuk awal-awal, nanti kesana-sana cuma 100.000 kan. Awal-awal pasti wah takut gue diimunisasi semua diimunisasi. Kayak zaman dulu ya. Sudah ada vaksinnya. Ya sama lah cacar dulu, flu juga. Kalau flu malahan ada 3 kemarin waktu anak gue imunisasi flu itu ada 30 jenis virus flu kata si dokter. Ini kita imun cuma 3 jenis. Jadi kemungkinan anak kita flu itu tetap ada 27 virus yang menyebabkan flu ya gitu kan. Nah khusus buat COVID kalau udah ketemu kita divaksin, kita diimunisasi ya memungkinkan flu lain ya, kita flu yang lain tapi kan tidak sebahaya COVID gitulah intinya, karena dia nyerang ke pernapasan, lu punya asma, lu punya ini imunisasi imunnya lu lemah, lu mati gitu kan jadi lebih ke situ. Cuma ya tadi gue sih cuma ngingetin ke teman-teman lo yang milenial kan konsentrasi kemarin ke digital ya. Nah itu manfaatkan digitalnya, tapi kalau ke bentuk pokoknya ya jelas ke industri tadi pangan iya pangan lo bikin segala macamnya karena memang itu yang jadi kebutuhan utamanya. Semua juga dalam kondisi ya gimana pun juga lo mau kaya raya kalau nggak ada makanan kan mati. Iya benar. Orang kaya juga butuh makanan ya. Iya di industri itu kan kebetulan kemarin industri jajan tuh yang tinggi. Iya betul. Jadi pengolahan makanan, tapi kan bahan dasarnya tetap terigu, nasi, pisang, bahan dasarnya itu aja kok. Daging, kelapa, kelapa ya kan lu juga mau bikin keju ya dari susu gitu kan, mungkin dari kambing ataupun dari sapi kejunya kan gitu. Tetap aja industrinya balik ke situ. Kalau makanan beraneka ragam itu di pengolahan, bukan ada jenis baru dari tanaman dunia ditemukan, tanaman jenis tanaman seblak kan nggak ada. Gitu. Seblak itu ya dari ceker gitu, dari apa ceker gitu. Sama apa kerupuk apa gitu. Jadi bukan, tetap aja industri pangan itu industri konsumsi jajan tadi baliknya ke industri tadi itu cuma perubahan aja, modifikasi dari pengolahan. Yes gitu. Jadi panjang ya ngobrolnya, sampai 33 menit kita ngomongin tentang COVID-nya. Terus mungkin nanti besok lusa ada yang nanya kita mesti gimana nih survive-nya. Iya gitu. Betul. Boleh kalau misalkan mau nanya-nanya lagi, mungkin kita bisa lanjutin besok kali ya. Atau next part boleh ya. Next part kita akan lanjutin lagi untuk obrolannya. Belum boleh nanya apa aja sih sebenarnya. Di sini kan kebetulan COVID itu lagi apa ya? Happening. Kita juga nggak berharap happening sebenarnya ya. Tidak berharap dia menjadi happening dan terus happening itu tidak berharap sama sekali. Cuman ya udahlah. Karena ini lagi terjadi, kita mau ngobrolin aja tentang ini. Siapa tahu omongan dari lo, obrolan dari kita bisa jadi salah satu solusi buat teman-teman yang nonton ya. Nanti ada gininya Mas Arda. Jadi
Nggak usah panggil Mas. Bang Arga. Oh ya. Jadi gini ada solusinya, ada cerita nih. Apa tuh? Kalau mamanya COVID ini sudah nggak ada, udah ada ketemu vaksinnya atau sudah bebas, itu 1 detik itu informasi itu menyebabkan industri pariwisata langsung melonjak. Oh iya. Sampai 1000% mungkin. Benar. Karena orang biasa di rumah tiba-tiba gue mau ke Bali, gue mau ke Jepang, gue mau benar. itu industri langsung hidup lagi. Apa kita hati-hati? Wanti-wanti. Oh iya, kita kasih tahu bahwa teman-teman harus siap-siap, survive kan? Sekarang, karena nanti setelah COVID selesai itu euforia perjalanan keluar itu tinggi. Ya makanya itu tiba-tiba agenda yang tadi di rumah mulu, anak-anaknya mah kan bosan di rumah mulu, sekarang udah COVID, saya mau ke Bali, yang lokalnya itu, saya mau ke Raja Ampat, ada yang mau ke luar negeri, yang umroh langsung meningkat, kemarin numpuk umroh dibuka segala macam, wah, itu 1000% mungkin perjalanan, harga tiket pesawat langsung melonjak segala macam, karena memang jadi tiap harinya peak season. Sampai 1 tahun itu peak season. Bisa jadi. Belum sekolah, nanti minta dong jedanya anak-anak, minta liburan dulu biar nggak stres. Nah, nanti kan udah dikasih. Ada pro kontra liburan keluar ya, karena kemarin liburannya WFH, PR dikasih, minta waktu sebulan untuk kemana ya refresh ya. Gitu. Kan udah dikasih nih ya untuk ancang-ancang kan, yang apa? Libur Idul Fitri, hari-hari besar, kayak Jumat Agung kemarin kan, itu kan mau dialihkan sampai akhir tahun. Siapa tahu mungkin itu yang bisa dimanfaatkan mungkin ya. Ya, itu bahasanya kan belum ada jadwal. Cuma ini kan estimasinya gini, itu COVID udah selesai dan teman-teman insya Allah masih sehat, itu saat itu ekonomi langsung naik. Ya, teman-teman langsung bisa bergerak menuju ke tadi tempat-tempat itu. Itu pasti keinginan untuk jalanannya tuh tinggi karena kayak di penjara selama COVID, tiba-tiba COVID-nya nggak ada, tuh euforia pengen keluarnya euforia, wah langsung tuh Kementerian Pariwisata nyiapin ini paket-paket liburan, wah tinggi, event juga langsung, pameran yang kemarin gitu itu meningkat aja. Nah teman-teman harus mungkin MC lu sehari bisa 3 kali. Bisa jadi, gue juga harus bersiap-siap kan. Tapi harus hidup dulu, iya makanya. Ya. Mungkin nanti kita bahas di part berikutnya. Ya, boleh panjang juga cerita ini. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau komen juga pesan boleh. Sekarang sehat dulu. Iya, jaga diri dulu. Benar, stay home dulu walaupun di penjara sebentar. Tapi nanti kita akan memetik hasilnya juga ya. Betul. Tetap cuci tangan, jaga kesehatan yang baik-baik. Silakan komen di bawah. Setelah ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Oke, nanti kita bertemu di part-part berikutnya. Bye bye. Thank you. Kok gue